Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafi Sherin Putri Kadi dengan NIM S35250080008. Di sini saya akan menjelaskan akta muraba'ah. Akta muraba'ah adalah akta jual beli antara bank dan nasabah. Bank yang membeli barang lalu menjualnya dengan tambahan keuntungan. Akad yang saya buat adalah akad muraba'ah yang terdiri dari kepala akta. Kepala akta yang memuat adalah judul akta, akad pembiayaan muraba'ah, nomor akta 20, dan terdiri dari hari dan tanggal untuk memenuhi syarat formil akta autentik. Selanjutnya terdiri dari komparasi, yaitu para penghadap. Pihak pertama adalah Tuan Togar. Dalam hal ini Tuan Togar bertindak sebagai nama PT Bank Syariah Mandiri Perseroan berkedudukan di kantor pusat di Jalan MH Tamrin nomor 5 Surakarta. Pihak kedua adalah Raden Roro Jedar, lahir di Klaten, bertindak atas persetujuan suaminya, Tuan Kastolan. Pihak kedua yaitu Nona Erna Dwi Jayanti, bertindak untuk diri sendiri. Keduanya adalah pihak kedua atau nasabah. Fungsi dari menentukan para pihak itu untuk menentukan subjek hukum yang terkait dalam akad. Selanjutnya adalah premis latar belakang akad yang berisi uraian pemohonan pembiayaan oleh nasabah, persetujuan bank, mekanisme muraba'ah menurut syariah, kesepakatan dan menuangkan dalam akad. Berfungsi untuk menjelaskan sebab dan tujuan dibuatnya perjanjian. Dalam akad ini, nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank untuk membeli barang, lalu bank selanjutnya setuju, dan akad ini mengikat untuk penyediaan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini. Dan nasabah akan membayar harga pokok ditambah margin, yaitu keuntungan atas jual beli ini kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dengan akad pembiayaan al-muraba'ah dalam akta ini selanjutnya disebut akad. Pasal 1, definisi yang terdiri dari apa itu muraba'ah itu sendiri, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Yang kedua yaitu syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah barang yang dihalalkan berdasarkan syariah. Keempat, pemasok, pihak ketiga yang ditunjuk oleh setidak-tidaknya disetujui oleh dan kuasanya oleh bank. Kelima adalah pembiayaan yang akan disediakan bank yang digunakan untuk membeli dengan harga beli yang disepakati oleh barang bank. Keenam adalah harga beli, sejumlah uang yang disediakan bank. Ketujuh adalah margin keuntungan, sejumlah uang sebagaimana keuntungan bank. Kedelapan adalah surat pengakuan penerimaan pembiayaan. Kesembilan adalah dokumen dan jaminan. 10 jangka waktu, 11 hari kerja bank, 12 pembukuan. Pasal 2, pembiayaan dan penggunaannya. Bank berjanji dengan ini mengikat dirinya untuk menyediakan fasilitas pembiayaan, yaitu harga belinya sejumlah 475 juta dengan margin keuntungan 55 juta dan jumlahnya sebesar 570 juta. Pasal 3, penarikan dan pembiayaan. Dalam akad ini, bank berjanji mengikat dirinya untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut. Menyerahkan kepada bank permohonan realisasi pembiayaan yang berisi tentang rincian barang, menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan, dan telah menandatangani akad ini dengan jaminan yang disyaratkan, dan telah menyerahkan bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lainnya atas barang jaminan. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, nasabah wajib menyerahkan surat sanggup untuk membayar kepada bank. Pasal 4, jangka waktu dan cara pembayaran. Nasabah berjanji dengan ini mengikat dirinya untuk pembayaran kembali sejumlah seluruh pembiayaan kepada bank sebagaimana tersebut dalam pasal 2 akad ini dalam jangka waktu 120 bulan. Tiap-tiap bulannya sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam surat sanggup untuk pembayaran dan lunas pada saat jatuh tempo. Dalam hal jatuh tempo, pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertetapan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah berjanji dengan ini mengikat dirinya untuk melakukan pembayaran pada hari pertama bank bekerja kembali. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah kepada bank, maka nasabah berjanji dengan ini mengikat dirinya untuk membayar biaya administrasi bank sebesar
Rp15.000 untuk tiap hari keterlambatan terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo, sampai dengan tanggalnya dilaksanakan pembayaran kembali. Pasal 5, tempat pembayaran. Setiap pembayaran pelunasan pembiayaan oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh bank. Pasal 6, biaya, potongan, dan pajak. Nasabah berjanji dengan ini mengikat dirinya menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan melaksanakan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya. Dan nasabah, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku dilakukan untuk pembayaran oleh nasabah melalui bank. Pasal 7, jaminan. Untuk menjamin ketertiban pembayaran, nasabah menjaminkan tanah dengan bukti hak milik nomor sekian, sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 26 Agustus 2005, seluas 112 meter persegi, dan surat pemberatan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor objek sekian yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Guyungan, Kelurahan Kentingan, Jalan Kentang Baru Selatan, Surakarta. Pasal 8, cedera janji. Bank berhak menuntut atau menagih pembayaran nasabah siapapun juga yang memperoleh hak dirinya atas sebagian atau seluruh jumlah pembayaran nasabah berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, surat lainnya apabila terjadi salah satu peristiwa tersebut. Antara lainnya yaitu nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan, dokumen atau keterangan yang diserahkan palsu atau tidak sah, nasabah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 11 akad ini, atau nasabah dinyatakan keadaan pailit. Pasal 9 yaitu akibat cedera janji adalah akibatnya apabila nasabah tidak melakukan pembayaran yang telah dijanjikan. Bank berhak melakukan lelang di muka umum, maka nasabah berjanji dengan ini mengikat diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurang-kurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan. Apabila penjualannya di bawah tangan, nasabah dan bank sepakat harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh bank dengan harga yang wajar menurut harga pasar. Apabila jaminan tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan nasabah kepada bank, maka nasabah berjanji dengan ini mengikat dirinya untuk tetap bertanggung jawab melunasi. Pasal 10, pengakuan dan jaminan. Nasabah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya. Nasabah menjamin dokumen itu adalah asli dan ditandatangani oleh nasabah berkaitan dengan akad ini, tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11, pembatasan terhadap tindakan nasabah, yaitu terdiri dari batasan-batasannya seperti yang terkait di dalam akta. Pasal 12, risiko. Pasal 12 adalah risiko nasabah dan tanggung jawabnya berkewajiban melakukan pemeriksaan. Pasal 13 adalah asuransi seperti dinyatakan dalam akad ini. Pasal 14 adalah pengawasan. Pasal 15 adalah penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta. Pasal 16 adalah pemberitahuan seperti berikut. Pasal 17 adalah penutup, yang terdiri atas 2 orang saksi, yaitu Tuan Yunus dan Nyonya Yanti. Sekian akta yang telah saya buat. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.